Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1216. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Jika kamu mengeluarkan seluruh kekuatanmu, kamu dapat dengan mudah membunuhnya. Mengapa membuang-buang waktu seperti itu? Di dalam cakram Gyeokyanku, leluhur naga berkata dengan sedikit terdiam. Menurutnya, Kinchan hanya membuang-buang waktu. Kamu tidak mengerti, kata Kinchan. Dia menggelengkan kepalanya, matanya tajam. Dan kemudian Kinchan pun menunggu penantang berikutnya masuk ke arena. Sementara di luar arena, ketika Penatua bulu hitam pergi dengan ekspresi wajahnya yang jelek, semua orang pun segera tahu hasil dari duel tersebut. Dan itu pun segera menimbulkan sensasi. Penatua bulu hitam dikalahkan. Semua orang yang menonton pun nampak sedikit terkejut dan membuat sensasi. Sementara pada saat ini, setelah Penatua bulu hitam kembali ke istananya, sebuah cahaya dan bayangan tak terlihat muncul di depannya. Bagaimana? Nampak ini adalah sosok di kegelapan yang dalam. Dia bertanya dengan dingin kepada Penatua bulu hitam. Tuanku, melihat proyeksi hitam ini, Penatua bulu hitam buru-buru berlutut dengan tatapannya yang hormat. Saya dikalahkan dan tidak ada perlawanan, kata Penatua bulu hitam. Dia berkata dengan getir. Apa, kamu juga dikalahkan? Bahkan tidak ada perlawanan. Bagaimana ini mungkin? Mata proyeksi hitam itu menunjukkan keterkejutan. Menurutnya, Penatua bulu hitam adalah Tianjun setengah langkah dengan basis kultivasi yang bisa disebut mencapai langit. Tidak peduli seberapa kuat Kinchan, dia memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Tetapi sekarang Penatua bulu hitam telah dikalahkan, dan Penatua bulu hitam dia berkata bahwa dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Hal ini pun membuat sosok hitam itu tidak percaya. Ceritakan padaku proses pertarunganmu sebelumnya, kata sosok hitam itu. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Segera Penatua bulu hitam pun menceritakan kisah pertempurannya sebelumnya. Karena pertempurannya sebelumnya sangat cepat, keseluruhan prosesnya pun hanya sesaat. Mata sosok hitam itu berkedip-kedip dengan tatapan yang tidak jelas, dan dia lalu berkata dengan suara yang dalam. Maksudmu, pihak lain menggunakan aturan waktu untuk memblokir waktu antara langit dan bumi, yang memperlambat seranganmu tanpa batas dan akhirnya lolos dari sihir iblismu, kata sosok hitam itu. Sosoknya berkedip-kedip dengan matanya yang sedikit sulit dipercaya. Aturan waktu, aturan utama dunia. Semua orang tahu bahwa alam semesta adalah alam semesta di segala penjuru, dan alam semesta selalu menjadi alam semesta. Aturan ruang dan waktu adalah aturan dan jalan utama di alam semesta ini. Namun sekuat apapun jalannya, dia juga membutuhkan ranah untuk mendukungnya. Kinchan hanyalah seorang ahli yang melihat bumi. Bahkan jika dia dapat mengontrol aturan waktu, dia dapat mempengaruhi aliran waktu tubuh Penatua bulu hitam. Tetapi paling banyak itu hanya menunda serangan Penatua bulu hitam, dan bahkan tingkat penundaan ini pasti akan sangat lemah, kecuali jika itu adalah semacam kekuatan supernatural waktu. Namun dalam cerita Penatua bulu hitam sebelumnya, Kinchan menggunakan aturan waktu dan jalan aturan yang mengerikan turun, dan aliran waktu di area arena tempat dia berada semuanya terpengaruh. Bahkan kekuatan magis dan serangan yang dia tunjukkan sepertinya masuk ke dalam lumpur, sulit untuk bergerak 1 inci pun. Ini telah melampaui batas aturan waktu yang dapat ditunjukkan oleh ahli yang melihat bumi yang umum. Apakah kamu yakin aturan waktu Kinchan dapat mempengaruhi kalian semua termasuk jiwamu? Kata sosok hitam itu. Dia tiba-tiba merutkan kening. Ya, itu benar tuan. Bawahan memiliki perasaan bahwa aturan waktu yang digunakan Kinchan bukan hanya aturan waktu hanya sentimen, tetapi itu sepertinya lebih dari itu, kata Penatua bulu hitam. Dia merutkan kening dikala mengatakan ini. Seperti jalan semacam ini, semacam asal-usul, tidak hanya mempengaruhi seranganku, tetapi juga mempengaruhi aliran kekuatan, evolusi aturan, dan bahkan fluktuasi jiwa, kata Penatua bulu hitam. Dia menjelaskan semuanya. Mendesis. Mendengar ini, sosok hitam itu menarik napas dingin. Saya mengerti asal-usul waktu.
Anak ini memiliki asal-usul waktu. Apa asal-usul waktu? Kata Penatua Bulu. Mendengarnya, dia pun juga terkejut. Ya, itu asal-usul waktu. Mata sosok hitam itu menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. Aturan waktu adalah aturan tertinggi antara langit dan bumi. Meskipun sangat sulit untuk dikuasai, tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa memahami sedikit pun kekuatannya. Bagaimanapun, leper teratas itu kuat. Setiap orang dapat merasakan keberadaan sungai yang panjang dan merasakan kekuatan waktu. Tapi, sosok hitam itu dengan sungguh-sungguh berkata, yang disebut memahami kekuatan waktu hanyalah aturan waktu yang sederhana. Pecahan dari aturan. Keberadaan langit dan bumi tidak sulit untuk merasakannya. Tetapi, untuk mengatur waktu, Kincen mempengaruhi Anda sebelumnya. Tidak bisa lagi disebut aturan, tetapi itu merupakan tahu dari waktu. Ini adalah cara yang lengkap dan hanya dengan menguasai cara waktu Anda dapat benar-benar mengendalikan waktu. Tetapi dengan kekuatan Kincen, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan dao waktu? Bahkan ahli yang mulia surgawi sekalipun hanya dapat merasakan dasar dari dao waktu. Kecuali Kincen itu memiliki asal-usul waktu. Hati sosok hitam itu langsung memanas. Asal-usul waktu, ini adalah salah satu asal mula yang paling misterius, luas, dan kuat di dunia ini. Harta karun semacam ini, itu sangat menggoda, bahkan yang paling kuat pun akan tergoda dan tidak akan mengabaikannya. Tidak heran jika Kincen ini bisa bangkit dalam waktu yang singkat. Dikabarkan bahwa orang yang memiliki asal-usul waktu bahkan dapat menggunakan kekuatan waktu untuk mengatur aliran waktu dalam jumlah besar. Dan dalam jumlah besar itu, 1 hari di luar bisa sama dengan 1 bulan di dalam. Dan bahkan jika lebih kuat, maka waktunya akan berlangsung lebih lama lagi. Sebagai pengrajin tingkat atas Tianjuo, sosok berkulit hitam ini tentu saja telah mendengar tentang tata letak time array. Dia telah melihat hal ini beberapa kali di buku klasik yang ditulis oleh pengrajin pendahulu Tianjuo. Awalnya, dia masih bertanya-tanya mengapa Kincen hanyalah setengah langkah yang mulia ketika dia berada di alam surgawi timur waktu itu. Namun mengapa dia bisa menerobos ke ranah yang mulia bumi dalam waktu sesingkat itu, dan juga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Sekarang dia akhirnya mengerti alasannya. Ya, alasannya itu adalah karena asal-usul waktu. Tuanku, saya tidak tahu bagaimana orang di atas akan memutuskan untuk menangani Kincen itu, kata Penatua Bulu Hitam. Dia saat ini bisa merasakan panas di hati sosok hitam di depannya. Namun dia tidak bisa menahan napas karena tidak peduli apa yang akan dilakukan rencana orang atas dengan Kincen. Tetapi, asal mula waktu saya khawatir dia tidak akan mendapatkan bagian. Ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu hanya perlu menyembunyikan identitasmu. Ingat, jangan bertindak gegabah, kata sosok hitam itu. Dan setelah sosok hitam itu selesai berbicara, sosoknya pun langsung menghilang dari sana. Ketika Penatua Bulu Hitam melihat orang lain pergi, ekspresinya nampak tidak yakin. Asal-usul waktu. Penatua Bulu Hitam juga mendambakan apa yang disebut asal-usul waktu itu. Jikalau dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu, apakah dia harus takut tidak bisa menerobos ranah yang mulia surgawi? Namun pada akhirnya dia menekan keserakahan di dalam hatinya. Karena dengan kekuatannya ada beberapa hal yang tidak bisa dia idamkan. Kembali ke arena. Di atas arena pertarungan. Pertarungan terus berlanjut. Banyak orang kuat berkumpul di kehampaan di dekat arena duel, menetap arena di kejauhan. Ketika penantang terakhir keluar dari arena karena malu, akhirnya sosok yang bangga mengikuti keluar dari arena, dan itu adalah Kincen. Sebentar lagi dunia rahasia markas besar Tianjuo akan menjadi perhatian di sini, dan semua orang akan segera mengetahuinya. 4 hari, 1521 pertempuran, dan Kincen menang. Ini adalah keajaiban. Lihat, itu adalah Kincen, wakil pemimpin Tianjuo yang baru. Terlalu muda, tidak heran akan menimbulkan kontroversi, tetapi kekuatannya juga sangat menakutkan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada master kuat yang dapat menantangnya yang menang. Banyak orang mendiskusikan hal ini, apalagi mereka semua juga tahu bahwa ada 21 ahli setengah langkah yang mulia surgawi yang juga bertarung dengan Kincen di arena. Tetapi, total ke-21 ahli setengah langkah yang mulia surgawi itu semuanya dikalahkan oleh Kincen. Yang saat ini hal itu pun menimbulkan banyak diskusi. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah kabar yang datang dari seorang ahli setengah langkah yang mulia surgawi,
Yang artinya ketika Qin-Chen mengalahkan ahli yang mulia setengah langkah surgawi, Qin-Chen mendesak asal-usul waktu. Asal-usul waktu inilah harta karun tertinggi di dunia. Suara melesat di bawah pandangan semua orang. Nampak Qin-Chen terbang melewati langit, mengabaikan banyak orang kuat, dan Qin-Chen langsung pergi ke istananya. Setelah kembali ke istananya, Qin-Chen akhirnya menghela napas lega. Perang 4 hari berturut-turut, 1521 pertempuran tanpa jeda. Sekuat Qin-Chen pun akan sedikit lelah. Namun kelelahan tersebut tidak datang dari raga melainkan jiwa. Nah, Qin-Chen, kamu terlalu tidak mau mengungkap asal-usul waktu seperti ini. Hal yang baik seperti asal-usul waktu. Bahkan, jika saya berbesar hati, kamu akan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Di dalam cakram Gyeokyan Kun, leluhur naga Hong Huang berkata, dengan kekuatan Qin-Chen saat ini, jika dia ingin mengalahkan ahli setengah langkah yang mulia surgawi, Qin-Chen sebenarnya tidak perlu untuk mengungkap sumber waktu di tubuhnya. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan jiwa naga yang kacau di tubuhnya dan tidak mengubah tubuhnya menjadi naga sejati, Qin-Chen sebenarnya dapat mengeluarkan kekuatannya yang sederhana untuk bisa mengalahkan ahli setengah langkah yang mulia surgawi. Namun sekarang Qin-Chen mengekspos kekuatan waktunya. Leluhur naga itu bingung, entah apa yang ingin dilakukan oleh Qin-Chen. Sumber waktu itu terlalu berharga, mengeksposnya pada situasi yang tidak perlu hanya akan membuat diri Qin-Chen sendiri yang menjadi kesulitan. Tetapi mendengar itu, Qin-Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti, kata Qin-Chen. Ya, memang benar leluhur naga Hong Huang tidak mengerti. Karena tujuan pertempuran Qin-Chen melawan semua ahli teratas itu bukanlah untuk menjarah poin kontribusi, tetapi untuk menemukan mata-mata dari ras iblis. 113 diantaranya, 7 adalah ahli setengah langkah yang mulia surgawi. Kata Qin-Chen, dia merasakan berat di hatinya. Ini adalah mata-mata ras iblis yang dia temukan dalam pertempuran sebelumnya. Ada lebih dari 100. Selain itu, di antara 21 adalah setengah langkah yang mulia surgawi. 7 adalah mata-mata suku iblis. Dan menurut Qin-Chen jumlah itu cukup tinggi. Dan Qin-Chen tahu bahwa ini belum semuanya. Karena seharusnya ada lebih banyak lagi mata-mata di antara para Diaken. Selain itu, bukan hanya mereka, tetapi Qin-Chen juga yakin bahwa ada satu mata-mata ras iblis yang menjabat sebagai wakil ketua balai Tianzhuo. Agen-agen ini adalah bahaya tersembunyi terbesar dari basis kerja Tianzhuo. Jika mereka tidak ketahuan, bahkan jika Qin-Chen membersihkan lebih dari 100 agen yang dia temukan, maka Qin-Chen tidak akan menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Umpan yang saya sudah pasang, asal-usul waktu, umpan yang bagus. Saya harap itu tidak akan mengecewakan saya, kata Qin-Chen seraya menyempitkan matanya. Asal-usul waktu adalah umpan yang sengaja Qin-Chen keluarkan. Qin-Chen yakin pihak lain akan menampakkan dirinya. Suara melesat, Qin-Chen langsung pergi ke ruang pelatihan jauh di dalam istana dan mulai berkultivasi. Meskipun lebih dari 1.500 pertempuran berakhir hanya dalam 4 hari, tetapi itu juga memberi Qin-Chen keuntungan besar. Setiap penatua dan diaken yang bekerja di Tianzhuo memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setiap orang memiliki caranya sendiri yang memberi banyak tips kepada Qin-Chen. Setiap jalan menghasilkan panen bagi Qin-Chen. Gemuruh, kekuatan Dao yang kuat menghantui tubuh Qin-Chen dituangkan ke dalam buku asalnya dan berubah menjadi peradaban di buku asal. Cahaya menyilaukan muncul dari buku asal dan berbagai peradaban muncul. Dengan mata telanjang kita bisa merasakan bahwa peradaban ini perlahan-lahan membaik. Sementara di dunia iblis, di sebuah gunung iblis di langit berdiri tegak, dan sebuah istana megah berdiri di antara langit dan bumi di sana. Asal-usul waktu. Sosok gelap muncul dalam suspensi memancarkan aura penindasan. Tuanku, apakah Anda ingin memberitahu tentang ini kepada leluhur iblis abis? Di bawah sosok ini, sosok dengan roh iblis bertanya dengan hormat. Tidak, kata leluhur, dalam waktu singkat ini, kita tidak perlu mengganggunya. Tidak peduli seberapa kuat Qin-Chen, itu tidak akan mengancam leluhur. Mata leluhur seharusnya tertuju kepada Xiao Yao Supreme. Kalau begitu, yang harus kita lakukan selanjutnya. Melihat sosok yang menjulang tinggi ini tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu menggelegar. Sebuah cermin hitam muncul di tangannya. Melihat ke cermin hitam, sosok yang berlutut di tanah menunjukkan ekspresi terkejut. Ini cermin langit terlarang. Tuanku, apakah maksud Anda?
Ya benar, kirim cermin langit terlarang ini ke dunia rahasia markas besar Tianjuo dan serahkan kepadanya. Biarkan dia mengambil kesempatan untuk membunuh anak itu. Dengan cermin langit terlarang ini cukup untuk menutupi napas dalam waktu singkat sehingga dia tidak akan ditemukan oleh pilar api Juanji Tianjuo dan bisa membunuh anak itu dengan leluasa. Kata sosok yang menjulang tinggi itu, dia menyipitkan matanya. Anak itu, dia hanya ranah penguasa yang mulia bumi, tetapi dia tak terkalahkan di ranah yang sama. Jika kita membiarkannya memasuki ranah yang mulia surgawi, maka itu akan sangat merepotkan. Ayo, pergilah dengan cepat. Kamu harus memanfaatkan waktu ini untuk membunuh anak itu. Ya, baik. Orang itu bersujud dan penuh hormat, dan pada saat yang sama tubuhnya kemudian berubah. Dia berubah menjadi bentuk manusia, dan napasnya persis sama seperti manusia. Pergi. Cermin langit terlarang di tangan sosok yang menjulang tinggi itu pun jatuh ke tangan sosok manusia tersebut. Scene kemudian berpindah di kedalaman alam semesta tanpa akhir. Terdapat langit berbintang yang luas. Di langit berbintang ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan cahaya berkabut seperti ilusi. Dalam cahaya bintang yang tak berujung, terdapat sebuah istana megah. Seluruh istana itu dibangun oleh inti bintang dan tidak dapat dihancurkan. Dan disinilah istana bintang berada. Bintang utama. Di bagian terdalam istana bintang, Ali teratas tertinggi jatuh dan berkata dengan hormat ke dalam. Mengapa kamu membangunkanku? Sosok cahaya bintang muncul di sini. Tuanku, Tuan Bintang, ada berita dari Tianjuo. Raja Bintang pernah meminta saya untuk menunggu Qin Chen memasuki dunia rahasia markas besar Tianjuo dan kemudian diangkat menjadi wakil pemimpin balai Tianjuo. Belum lama ini, ada lebih dari 1.500 orang kuat di Tianjuo yang menantangnya, tetapi semuanya dikalahkan oleh Qin Chen. Qin Chen, nama ini hampir aku lupakan. Itu adalah anak yang telah memperoleh warisan di Papilun Pedang Tongtian. Cahaya bintang yang menakutkan melonjak dari sosok master bintang itu. Kekuatan anak ini meningkat pesat asal-usul waktu. Kursi ini sudah lama mengetahui bahwa ada rahasia yang tersembunyi di tubuhnya. Tanpa disadari apakah dia sudah meningkat ke level ini. Master Istana Dewa Bintang itu bergumam. Mata kental cahaya bintangnya itu dingin mengandung niat membunuh. Tuanku, Tuan Bintang, apa yang harus kita lakukan? Kata pakar Istana Dewa Bintang itu, dia bertanya. Bagaimana cara melakukannya? Kita tidak perlu melakukan apapun. Di dunia rahasia markas besar Tianjuo, kita tidak bisa menggunakan tangan kita sama sekali. Istana Dewa Bintang kita baru saja jatuh dengan Yang Mulia Bintang jatuh. Dan 10.000 ras telah kehilangan mereka di medan perang 10.000 ras. Kerugian kita bisa dibilang sangat besar. Tentu saja anak itu Anda harus mengawasinya. Dan jika anak itu meninggalkan dunia rahasia markas besar Tianjuo, kamu bisa melaporkannya kepadaku. Sedangkan sisanya, kita hanya bisa menunggu. Tuanku, Tuan Bintang, menunggu apa? Hahaha, ras iblis tidak akan membiarkan manusia jenius seperti itu tumbuh. Lihat, ras iblis pasti akan melakukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, cahaya bintang yang tak berujung pecah dan sosok master Istana Dewa Bintang itu pun menghilang seketika. Pada saat yang sama, kekuatan kuil Poidras manusia dan Gunung Deosensan semuanya juga telah menerima berita seperti itu. Meskipun dunia rahasia markas besar Tianjuo sangatlah rahasia, tetapi perkembangan Tianjuo selama bertahun-tahun, kekuatan manusia sama, informasi antara satu sama lain sangat akrab. Hanya ada sedikit rahasia di alam semesta ini. Ditambah masalah Qin Chen ini benar-benar terlalu besar, dan itu secara alami menyebar ke seluruh alam semesta. Scene kemudian berpindah di dalam sebuah kehampaan. Riak-riak hitam beriak keluar membentuk lingkaran. Di inti riak hitam tak berujung terdapat sebuah singgasana tengkorak hitam yang besar. Singgasana tersebut terletak di inti beriak hitam tak berujung yang menutupi ratusan juta kilometer di kehampaan. Dan di luar inti tersebut terdapat lautan tulang hitam yang luas. Tuanku, di ujung riak hitam ada makhluk asing kerangka hitam yang ditutupi duri ganas dalam kegelapan pekat. Merangkak di sana, namun suaranya langsung ditransmisikan ke riak tak berujung di singgasana. Master tulang itu nampak mengabarkan bahwa jenius teratas Qin Chen muncul di markas besar Tianjuo dan kemudian diangkat menjadi wakil pemimpin Tianjuo dan lalu mengalahkan 1.520 penatua dan diaken, dan bahkan ada ahli setengah langkah yang surgawi di antara 1.500 orang tersebut.
Tetapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh jenius manusia Qin-Chen. Jenius manusia, sebuah dengusan sedingin es datang dari singgasana hitam tersebut. Begitu dengusan dingin itu terdengar, waktu dan ruang di sisi yang tenang ini tiba-tiba bergetar. Sebelumnya, hanya ada riak hitam tak berujung. Tetapi saat ini riak itu muncul ada gelombang hitam, seperti naga hitam yang marah yang tak berujung, berkeliaran di kampaan. Dan boom, lautan tulang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan juga mendidih. Pertama, klan naga sejati memunculkan seorang jenius yang terbaik di medan perang 10.000 ras. Dia mengguncang semua ahli yang melihat bumi, dan bahkan banyak membunuh master terkuat dari ras tulang saya. Saya tidak menyangka bahwa sekarang seorang jenius terbaik ras manusia yang memiliki asal-usul waktu juga muncul di umat manusia. Mungkinkah setelah bertahun-tahun, alam semesta, apakah kemakmuran terbesar di era pertama akan datang? Manusia telah menghasilkan orang-orang jenius yang tiada taranya, dan dalam waktu dekat mereka akan menjadi kuat, tiada tara. Hahaha, tetapi kalian bisa tenang. Yang paling mencemaskan akan berita ini bukanlah ras tulang kita, tetapi ras iblis. Iblis tidak mungkin membiarkan ras manusia memiliki kebebasan tertinggi lagi. Lihat saja, jenius manusia itu pasti akan berada di bawah pembinasaan ras iblis. Tetapi itu benar-benar membuatku sangat menantikannya. Hahaha, yang terbaik adalah ras iblis dan ras manusia menderita kerugian besar. Dengan cara ini, ras tulang saya bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Suara tawa di singgasana hitam itu bergema dalam ruang dan waktu. Di akhir gelombang hitam, klan tulang yang kuat yang ditutupi oleh duri ganas bersujud, lalu kemudian menghilang begitu saja dan pergi.